Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat 53 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa in atayna, wa artinya dan, in ketika, atai mendatangkan atau memberikan kami, dan ingatlah ketika memberikan kami Musa kepada Musa Alkitab, akan sebuah kitab. Apa artinya kitab? Kumpulan daripada wahyu Allah. Ada sekumpulan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Musa, itu namanya Alkitab. Dan Alkitab itu diberi nama lagi dengan Taurat. Nah, jadi nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Sekumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa itu disebut kitab Taurat. Wal Furqan dan Al Furqan. Jadi kitab Taurat itu ada gelar yang lain namanya Al Furqan. Pembeda artinya, pemisah. Di dalam Al Furqan itu bisa dibedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka kitab itu karena membedakan yang buruk dengan yang baik disebutlah dengan Al-Furqan. La'allakum, mudah-mudahan kamu tahtadun, mendapat petunjuk. Jadi disuruh ingat kembali oleh Allah nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, supaya Bani Israel itu tidak keras kepala, tidak membangkang terus. Diingatkanlah kepadanya nikmat-nikmat Allah yang sudah diterima itu. Di antaranya ini Alkitab atau kitab Taurat. Di ayat berikutnya, wa in qala Musa liqaumi. Ini wa itu, dan ingatlah oleh engkau wahai Muhammad. Kepada Muhammad Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, pernah terjadi di zaman Nabi Musa wahai Muhammad. Ingatlah oleh engkau ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, liqaumi. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu, zalamtum anfusakum, telah menganiaya kamu akan dirimu. Jadi pernah Musa mengatakan itu kepada kaumnya, sesungguhnya kamu telah menganiaya kamu akan dirimu. Artinya kamu telah menzalimi dirimu.
Bagaimana caranya menzalimi diri? Bittikhazikumul ijla. Bittikhazi, bi dengan ittikhazi mengambil. Kum kamu al-ijla akan itu, yaitu dengan mengambil kamu akan ijil patung anak sapi sebagai sembahan. Jadi karena kamu menyembah ijil, menyembah patung yang berbentuk anak sapi, itu namanya berbuat zalim. Tidak patut disembah, itu namanya zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya menyembah kepada Allah, tetapi dia menyembah kepada patung anak sapi. Maka disebutlah kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Kamu telah salah besar, telah melakukan dosa besar kepada Allah. Lalu apa kata Musa? Fatubu ila bari'ikum. Fatubu, maka bertobatlah kamu. Itu kesalahan besar. Menyembah patung anak sapi itu suatu kesalahan besar, dosa besar. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kamu ila bari'ikum kepada Tuhan kamu. Bari itu artinya pencipta. Jadi kepada penciptamu. Siapa penciptamu? Itulah Tuhan. Jadi boleh diartikan bertobatlah kamu kepada bari'ikum, kepada Tuhanmu atau kepada penciptamu. Bagaimana caranya bertobat? Nah, ketika Nabi Musa itu dulu bukan seperti kita bertobat, tapi tobat di zaman Nabi Musa itu faqtulu anfusakum, bunuh olehmu, bunuh olehmu anfusakum akan dirimu. Jadi bunuh diri. Kalau ingin bertobat, mengakui kesalahan waktu itu, disuruh oleh Allah bunuh dirimu. Bagaimana cara membunuhnya? Ada beberapa cara. Yang pertama, dikumpulkanlah semua orang-orang yang telah menyembah anak sapi itu. Masing-masingnya membunuh kawan yang lain. Yang satu membunuh yang lain membunuh yang lain. Ada seperti itu. Dan yang kedua ada lagi penafsiran. Orang-orang yang tidak berdosa disuruh membunuh orang-orang yang berdosa. Nah, ada seperti itu. Pokoknya sampai mati. Nah, sampai mati. Pokoknya sampai mati orang-orang yang berdosa itu ada sekitar 70.000 orang. Kaum Musa yang telah menyembah anak sapi ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah. Di saat itulah dia menyembah patung anak sapi. Lalu kata Nabi Musa, "Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum." Dzalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu, indah, di sisi atau pada sisi, bari'ikum, sama dengan yang di atas tadi, di sisi Tuhanmu. Jadi membunuh diri, bertaubat dengan cara membunuh, itu adalah baik bagimu daripada tidak bertaubat. Sebab kalau tidak bertaubat sampai mati di akhirat nanti akan tersiksa. Tapi kalau sudah bertobat, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Nah ini fataba alaikum. Kalau betul-betul bertobat seperti itu, fataba alaikum, lalu menerima Allah atas kamu. Fataba itu menerima taubat. Menerima taubat Allah atas kamu. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu Maha penerima taubat, tawwab.
Tawwab itu maha penerima taubat, rahim, maha penyayang. Nah, begitulah kasih sayang Allah kepada Bani Israel itu. Jadi Bapak Ibu, bedanya dengan umat Nabi Muhammad inilah. Kalau di zaman Nabi Musa melakukan dosa besar, bertobatnya harus bunuh diri, dibunuh. Nah, kalau kita tidak. Kita kalau ingin bertobat, akui kesalahan dan menjadi tidak akan berbuat lagi, menyesali, kemudian dilanjutkan dengan amal-amal saleh. Nah, itu namanya taubat nasuha. Tunggu taubat nasuha. Nah, itulah doa kita, Allahumma Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Jangan engkau pikulkan kepada kami yang tidak sanggup kami pikulnya. Jadi kalau seperti itu mungkin kita tidak ada yang bertaubat di dunia. Kalau masih zaman seperti Nabi Musa itu bertobat, mungkin banyak di antara kita yang tidak mau bertobat. Bunuh diri. Wa iz qultum ya Musa. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang Bani Israel yang ada di Mekah di zaman Nabi Muhammad. Katakan kepada Bani Israel yang ada di Mekah itu, ketika kamu berkata kepada Musa. Karena bagi Bani Israel itu berkata kepada Musa di zaman Musa itu, apa katanya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Lan nu'mina. Lan itu artinya sekali-kali tidak. Nu'mina beriman. Sekali-kali tidak akan beriman kami. Laka bagi engkau. Jadi pernah dinyatakan oleh orang Israel di hadapan Musa sendiri, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada engkau hatta narallah, sehingga kami bisa melihat Allah. Kami bisa melihat Allah jahra, dengan jelas. Jadi cobalah engkau bawa Allah itu ke sini. Engkau sudah bercakap-cakap dengan Allah. Engkau sudah mengatakan, telah berkata-kata dengan Allah di Bukit Tur Sina. Kami belum percaya kepada engkau sebelum kami melihat Allah. Seperti itulah bapak-bapak Bani Israel. Mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang. Sampai bertambah-tambah keras kepala. Lalu karena seperti itu keras kepala, dia tidak mau juga beriman kepada Nabi Musa. Kalau dia tidak melihat Allah, apa kata Allah? Fa'akhazatkumus sa'iqah. Fa'akhazatkumus sa'iqah. Kemudian disambar. Akhazat itu dicabut, diambil kamu oleh sa'iqah, oleh petir, oleh halilintar, disambar oleh petir. Itu namanya fa'akhazatkumus sa'iqah. Lalu kamu disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, dan kamu memperhatikannya. Jadi banyak orang yang tidak kenal, dia memperhatikan. Jadi cerita ini dikenal di kalangan Bani Israel. Orang-orang Israel kalau diceritakan, tahu dia bahwa dulu nenek moyangnya seperti itu, membangkang kepada Nabi Musa. Dan dia tidak mau percaya kepada Nabi Musa kalau tidak melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah, baru dia mau percaya kepada Nabi Musa.
Akhirnya disabak petir dan mati. Itulah azab yang diberikan kepada Bani Israel zaman Nabi Musa. Lanjut. Satu lagi. Sampai situ dulu. Ya. Kita ulang kembali terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya. Wah. Lima tiga ya. Oh iya. Wa idh ataina Musal kitab wal furqan. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa sebuah kitab Al-Furqan. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk.